Verosa itu gampang panas atau overheat, wajar gak sih? Ya, kalau misalnya memang overheat beneran, ya menurut saya gak wajar lah, bisa berakibat kerusakan yang sangat fatal dan bahkan bisa sampai turun mesinnya. Itu salah satu pertanyaan atau keluhan dari teman-teman mungkin owner pemula ya. Dia menanyakan saat perjalanan kok indikator pada dashboard itu mau ke tengah nih, bahkan mau lebih nih. Ini sebenarnya ini waduh, bahaya nih, bahaya nih. Sebenarnya ini apakah memang benar-benar bahaya dan gak wajar atau memang biasa-biasa saja? Ya mungkin kalau misalnya pemula belum begitu paham dan tahu karakter dari Daihatsu Verosa, ya tentu teman-teman bisa lebih banyak mencari informasi referensi tentang seputar karakter Daihatsu Verosa itu bagaimana dan kira-kira permasalahannya apa dan kita itu harus bagaimana ya. Oke, sambil menikmati perjalanan ya, indahnya perjalanan ke arah Purwakarta ya. Semoga teman-teman yang baru nonton, yang baru gabung, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Semoga video ini bermanfaat untuk bisa menambah pengetahuan ya seputar dunia otomotif, khususnya mobil tua ya. Saya doakan yang teman-teman yang sedang nyidam atau kepengen punya unit Daihatsu Verosa, saya doakan semoga segera impian panjenengan itu bisa tercapai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar panjenengan semuanya itu di sini tidak gagal paham dengan informasi yang saya sampaikan. Oke ya, lanjut lagi. Jadi di sini saya sharing ya dari pengalaman dan untuk dijadikan sebuah pengetahuan ya, khususnya buat panjenengan yang baru saja meminang Daihatsu Verosa. Jadi tidak perlu khawatir, jangan terlalu takut berlebihan, nggak, aman pokoknya. Jadi nih lumayan macet, pelan-pelan tapi tetap ya merayap lah jalan lah ya. Yang penting jangan stuck. Kita sambil menikmati perjalanan ya. Jadi penyebabnya apa sih kok Daihatsu Verosa itu indikatornya itu gampang ke tengah ya? Apakah memang itu overheat beneran atau biasa-biasa saja? Jadi yang pertama nih, panjenengan itu harus pastikan untuk termostat ya, apakah mampet atau tidak ya, atau mungkin termostatnya itu dilepas ya. Biasanya itu kalau misalnya mobil tua itu termostatnya itu dilepas. Jadi termostat ini berfungsi untuk mengatur sistem pendingin mesin. Jadi sirkulasi air radiator itu buka tutup dilakukan secara otomatis ya bro, oleh termostat tadi. Sekitar suhu 90 derajat maka termostat membuka secara otomatis. Kalau termostat tidak bekerja maka sirkulasi air radiator itu mampet, maka suhu mesin naik atau overheat ya. Jadi teman-teman dipastikan lagi ya untuk termostatnya. Kalau misalnya mau dilepas ya nggak masalah, tapi kalau misalnya tetap pengen terpasang ya sesuai dengan pabrikan ya, settingan pabrikan ya, tentu panjenengan itu dipastikan dulu pernah diganti atau belum ya. Kalau misalnya belum pernah diganti ya coba dicek. Kalau misalnya masih bagus ya oke lah, tapi kalau misalnya ragu ya lebih baik diganti saja. Oke. Selanjutnya air radiator berkurang ya, bisa juga ya kalau misalnya air radiator berkurang bisa juga itu mengakibatkan overheat ya, suhu mesin itu naik. Maka dari itu sebelum Anda melakukan perjalanan jauh ya, Anda diwajibkan untuk cek air radiator dan tangki cadangan atau reservoir. Kalau sekiranya kurang bisa ditambahkan secukupnya saja ya. Kalau misalnya biasa pakai coolant ya ditambahin pakai coolant, jangan pakai air. Kalau misalnya sudah biasa pakai air ya nggak masalah, monggo. Kalau menurut panjenengan itu baik ya. Selanjutnya nih yang terakhir nih, ini sering banget terjadi pada unit ya, pada
pemula ya, owner pemula. Jadi jangan panik ya teman-teman. Jadi kipas air radiator berjalan lambat. Mengapa sih bisa ini terjadi? Ya, kipas radiator berjalan dengan lambat. Jadi untuk Daihatsu Verosa ini kipas radiator itu digerakkan menggunakan fan bell ya. Jadi terhubung dengan puli. Selagi mesin Verosa itu berjalan, berarti kipas radiator itu harusnya itu tetap berputar. Tetapi mengapa kok putarannya berkurang? Jadi kalau misalnya ini ya, biasanya owner Verosa itu panik loh. Overhead nih. Saya juga pernah ya kejadian. Jadi menurut pendapat saya ini terjadi karena jalan macet. Bener nggak nih? Sehingga kerja mesin itu langsam, stasioner. Ya di bawah 1000 lah, bisa 700 atau makan bisa 500. Aduh, ngeri sekali. Kipas radiator itu berputar dengan pelan. Beda halnya kalau jalan lancar ya, apalagi ya put-putan itu, maka suhu kembali normal. Kalau jalan macet, saya siasati sih AC saya hidupkan agar kipas kondensor atau kipas AC berputar dan sekaligus untuk membantu mendinginkan mesin ya. Jadi menurut saya itu ya wajar sih kalau misalnya kipas radiator itu berjalan lambat ya. Jadi biasanya itu kalau AC-nya dimatiin ya maksudnya sih bagus, biar ngirit ya, biar ngirit. Tapi kalau misalnya setting langsam juga udah terlalu irit, maka pada saat posisi jalan macet, maka biasanya itu indikator suhu akan naik ke tengah, setengah bisa lebih dikit. Itu menurut saya sih wajar sih. Insya Allah sih aman, nggak sampai 14. Yang penting termostat panjenengan itu benar-benar masih berfungsi dengan baik, atau termostat panjenengan itu dilepas. Itu insya Allah aman ya. Air radiator cukup, insya Allah indikator suhu naik ke tengah, insya Allah perjalanan panjenengan itu lancar ya. Oke ya, vlog kali ini mantap banget nih, jalannya kosong. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.